Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan lingkaran. Nah, pada materi persamaan lingkaran ini materi matematika peminatan kelas 11 KD 3.3. Nah, ini terdapat pada semester 2 tentunya. Baik, untuk lebih lanjutnya kita lihat tujuan dari pelajarannya ya. Di sini tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran satu ini diharapkan kalian dapat menyusun persamaan lingkaran yang diketahui titik pusat dan jari-jarinya, menganalisis lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu secara analitik, dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan persamaan lingkaran. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Kemudian untuk uraian materi. Nah, di sini uraian materinya, lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Titik tertentu ini dinamakan sebagai pusat lingkaran. Jarak titik pusat ke titik pada lingkaran dinamakan sebagai jari-jari. Nah, yang dinamakan jari-jari itu misalnya ini ya, jarak titik pusat ke P. Nah, ini namanya jari-jari, yaitu jari-jarinya R ya. Kemudian konsep lingkaran yang meliputi luas keliling, panjang tali busur, luas juring, serta menghitung panjang garis singgung lingkaran ini sebenarnya sudah dipelajari sebelumnya di SMP. Nah, yang sekarang ini kita akan mempelajari konsep lingkaran secara analitik, meliputi persamaan lingkaran, kedudukan garis lingkaran terhadap lingkaran, dan persamaan garis singgung lingkaran dan bekas lingkaran. Nah, yang pertama ya, kita langsung saja kita bahas materinya mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0 dan berjari-jari R. Nah, sekarang kita lihat nih gambarnya ya, pada gambar di samping sini kita lihat lingkarannya berpusat di O0,0 dan berjari-jari R ya. Misalnya titik P X, Y adalah sembarang titik ya, ini titik P ini X, Y ini adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran L ya. Ini lingkaran L. Kemudian jari-jarinya OP ya, jari-jarinya OP ini sama dengan R ya. Jadi di sini segitiga POQ ya, segitiga POQ ini siku-sikunya di Q ya, siku-siku di Q. Nah, sehingga di sini berlaku apa? Teorema Pythagoras ya. Karena kalau kita sudah bicara mengenai segitiga siku-siku ini tidak lepas nanti dengan yang namanya teorema Pythagoras. Nah, sehingga di sini kalau kita kaitkan dengan teorema Pythagoras, yang berlaku itu adalah OQ kuadrat ya, OQ kuadrat ditambah PQ kuadrat itu sama dengan OP kuadrat. Nah, sekarang tinggal kita ganti OP itu sama dengan X ya, karena OP ini berada pada garis X. Kemudian PQ ini adalah sejajar dengan garis Y, maka PQ itu adalah Y kuadrat, dan OP itu sama dengan R kuadrat ya, atau R. Nah, di sini kita lihat ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, jadi titik Px, Y yang diambil adalah sembarang, sehingga persamaan tersebut juga berlaku umum untuk persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0 dan memiliki jari-jari R ya. Jadi nanti kalau misalnya lingkarannya berpusat di 0,0 dan berjari-jari R, maka ini ada persamaan umumnya ya. Maka persamaan lingkaran yang berpusat di titik O0,0 dan berjari-jari R ini berlaku X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Udah bukan? Ya, nice. Sekarang kita lihat ya contohnya. Contoh yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0 dan memiliki jari-jari yang I1 nya R nya sama dengan 4, yang I2 nya R nya sama dengan 4 kuadrat. Nah, ini yang ditanyakan di sini adalah
persamaan lingkaran, ya, tentukan persamaannya. Nah, kita tadi tahu untuk persamaan umumnya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini gampang sekali ya, tinggal kita masukkan nilai r-nya ya. Untuk r yang pertama tadi 4 ya, pertama tadi 4. Karena dia berpusat di O0,0, maka berlaku x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Maka di sini tinggal kita substitusikan nilai r-nya. Nah, di sini kan rumusnya tadi rumus persamaannya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan, nah, nilai r-nya berapa? R-nya adalah 4. Nah, 4 dikuadratkan sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16. Maka ya, persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0 dan berjari JR ini, maka persamaannya menjadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16 ya. Mudah sekali. Kemudian untuk yang keduanya, R-nya di sini 4 akar 3 ya, 4 akar 3 ya. Ini kita lakukan hal yang sama dengan yang I1 tadi, tinggal kita substitusi nilai R-nya menjadi 4 akar 3 dikuadratkan ya. Jadi 4 akar 3 ini kalau kita kuadratkan ya, 4 dulu kita kuadratkan, 4 kuadrat itu sama dengan ya 16 ya, 16. Kemudian akar 3 kalau kita kuadratkan ini sama dengan akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3 ya. Jadi 16 dikali 3. 16 kali 3 itu sama dengan 48. Nah, sehingga di sini persamaannya menjadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 48. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk contoh yang B-nya ya. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0 dan melalui titik 6, negatif 8. Nah, di sini masih sama ya. Yang ditanyakan itu menentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0. Berarti kita masih menggunakan rumus yang sama ya. Jadi persamaan lingkaran yang berpusat di O0,0 itu adalah, kita gunakan persamaan bentuk umumnya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, di sini tadi lingkarannya melalui titik 6, negatif 8. Ini artinya berarti lingkaran ini melalui titik x-nya 6, y-nya negatif 8. Nah, sehingga di sini kita peroleh, tinggal kita substitusikan saja ya. Nilai x-nya 6, nilai y-nya negatif 8. Karena x-nya di sini dikuadratkan, maka sini jadi 6 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian ditambah negatif 8 kuadrat ya, negatif, ingat kalau dikuadratkan akan jadi positif ya. 8 kuadrat berarti 8 kali 8 sama dengan 64. Ini sama dengan r kuadrat. Nah, yang ingin kita cari di sini adalah nilai r-nya. Jadi r kuadratnya di sini kita dapat 100 ya, r kuadratnya 100. Jadi persamaan lingkaran dengan pusat O0,0 dan melalui titik 6, negatif 8 ini adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 100 ya. Nah, kemudian kita lihat lagi contoh yang C-nya. Tentukan jari-jari lingkaran dengan persamaan I1-nya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 121. Kemudian I2-nya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 128. Nah, ini yang ditanyakan beda ya dari A dan B. Ini yang ditanyakan di sini adalah jari-jari lingkaran. Nah, kalau kita lihat di sini jari-jarinya ini tinggal kita masukkan saja ya nilainya. Persamaannya umumnya tadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, di mana di sini nilai r-nya ya, nilai r-nya di sini yang ingin kita cari adalah 121 ya. Sama dengan 121. Maka x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, r kuadrat sama dengan 121. Nah, kita kan mau mencari nilai jari-jari. Ini kan masih r kuadrat, berarti r-nya itu sama dengan akar dari 121. Nah, berapa akar 121? Ya, betul. Akar 121 itu sama dengan 11 ya. Oke, untuk yang I2-nya sama, kita lakukan hal yang sama dengan yang I1 tadi. Kita lihat di sini r kuadratnya sama dengan 128 ya. Jadi 128 itu berarti r-nya sama dengan akar 128. Nah, 128 ini kita sederhanakan saja bentuk akarnya. 128 itu sama dengan
akar 64 dikali 2 ya. Nah, perlu kita ingat ya, akar-akar ini sangat penting untuk kita ingat. Ya, di sini misalnya akar 64. Akar 64 itu adalah ya 64 itu akarnya sama dengan 8 ya. Berarti di sini 8 akar 2. Jadi nilai R-nya sama dengan 8 akar 2. Nah, sekarang kita sudah bisa mencari berapa nilai R-nya tadi ya, yaitu I1 ataupun I2-nya. Nah, sekarang kita lanjut saja ya. Untuk materinya mengenai yang kedua ini mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di M, A, B dan berjari-jari R. Nah, ini beda lagi ya dengan pertama tadi. Yang pertama tadi ini berada pada titik O 0,0 dan berjari-jari R ya. Nah, di sini kalau yang kedua ini dia berpusat di M, A, B. Nah, jadi coba kita perhatikan dulu untuk lingkaran yang berpusat di M, A, B ini dan berjari-jari R. Nah, misalnya di sini ya, P, X, Y adalah sembarang titik yang terletak pada lingkaran R, di mana jari-jari MP ya, ini jari-jarinya MP, ini jari-jarinya adalah R, MQ ya, di mana MQ ini adalah X dikurang A ya. Kemudian PQ ini adalah Y dikurang B ya, Y kurang B, sehingga PMQ ya, PMQ ini siku-siku di Q. Maka berdasarkan teorema Pythagoras ya, kalau siku-siku ingat saja teorema Pythagoras. Okay? Ya, kita lanjut. Berdasarkan teorema Pythagoras berlaku MQ kuadrat ya, MQ kuadrat ditambah PQ kuadrat itu sama dengan MP kuadrat. Nah, sini kita lihat di mana tadi nilai MQ itu nilai MQ itu sama dengan X dikurang A ya ini. Kemudian nilai PQ itu adalah Y dikurang B ya, kita kuadratkan sama dengan R kuadrat ya, di mana MP itu sama dengan R kuadrat. Nah, di sini karena titik P, X, Y diambil sembarang, maka persamaan tersebut juga berlaku umum untuk persamaan lingkaran yang berpusat di M, A, D dan memiliki jari-jari R ya. Jadi bentuk persamaan ini disebut disebut bentuk baku persamaan lingkaran. Nah, ini dia, kita lihat lagi persamaan lingkaran yang berpusat di M, A, B dan memiliki jari-jari R. Nah, ini dia persamaannya ya. Nah, sekarang kita perhatikan untuk contoh yang kedua ya, untuk persamaan yang di atas ya. Ini contohnya, tentukan persamaan lingkaran. Nah, yang A-nya berpusat di 4,-5 memiliki jari-jari 6. Nah, sekarang kita tentukan persamaan lingkarannya ya. Untuk titik pusat lingkaran 4,5 dan berjari-jari atau R-nya sama dengan 6, maka persamaannya adalah, nah, kita tinggal substitusikan saja ya. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini ya. Kita tinggal ganti nilai A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian nilai R-nya berapa. Nah, di sini nilai A-nya berarti 4 ya, berarti X kurang 4 kuadrat ditambah B-nya negatif 5, berarti ditambah Y dikurang negatif 5 kuadrat sama dengan R-nya. R-nya di sini adalah 6, berarti 6 kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh ya, kita peroleh di sini X kurang 4 kuadrat ditambah Y, ini ada tanda min sama min, berarti jadi plus ya, jadi Y ditambah 5 kuadrat sama dengan 36 ya. Jadi 36 ini dapatnya dari 6 kuadrat ya, 6 kuadrat sama dengan 6 dikali 6 dapatnya 36 ya, mudah ya. Nice. Kemudian kita lihat yang contoh yang B ya. Contoh yang B ini masih sama pertanyaannya, tentukan persamaan lingkaran. Ini pusatnya di negatif 2, negatif 6 dan memiliki jari-jari 3 akar 2 ya. Sama halnya dengan yang di atas, tinggal kita substitusikan saja nilai A dan B-nya dan nilai R-nya ya, sehingga kita peroleh di sini ya, kita tinggal kalikan saja tandanya sehingga diperoleh di sini nilai akhirnya X tambah 2 kuadrat ditambah Y tambah 6
6 kuadrat sama dengan nih, kalau kita kuadratkan 3 kuadrat, berapa 3 kuadrat? Ya 9 ya. Kemudian akar 2 kuadrat, 2 kuadrat sama dengan 2 kali 9 sama dengan 18. Oke. Nah, sekarang untuk contoh yang ketiga ya, contoh 3. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan. Nah, ini yang ditanya berarti ada 2. Pusat dan jari-jari. Nah, sini persamaannya kita lihat. Yang A nya X tambah 1 kuadrat ditambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan depan 1. Itu yang A ya. Nah, ini kalau kita jabarkan, ini berarti X kurang negatif 1 kuadrat ditambah Y kurang negatif 3 kuadrat sama dengan adalah 81. Maka pusat lingkarannya, nih pusat lingkarannya berarti berada pada, ini berarti A ya, yang dikurung ini A nya negatif 1 dan B nya negatif 3 ya, negatif 3. Kemudian jari-jarinya kan itu sama dengan R kuadrat ya, R kuadrat sama dengan 81. Berarti R nya sama dengan akar 81. Nah, ini kebalikannya di atas tadi ya, akar 81 itu sama dengan 9 ya, jadi nilai R nya 89. Nah, ini dia untuk yang contoh ketiga. Kemudian yang B nya X tambah 5 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 72. Nah, ini semua juga sama halnya dengan yang di atas, kita lakukan hal yang sama sehingga di sini ya titik pusat lingkarannya berada pada negatif 5,2 dan jari-jarinya akar 72. Akar 72 ini kita sederhanakan, itu akar 36 dikali 2 ya, 36 kali 2 itu sama dengan 72 kan, berarti akar 36 itu sama dengan 6 dikali akar 2. Oke, mudah ya, sangat mudah sekali. Oke, kita lanjut untuk contoh yang keempat. Nah, untuk contoh yang keempat ini, diketahui sebuah lingkaran dengan pusat M 7,-2. Lingkaran tersebut melalui titik A negatif 2,10. Hitung jari-jari lingkaran, kemudian tentukan persamaannya. Nah, di sini kita akan menghitung jari-jari lingkaran dan kemudian baru kita tentukan persamaannya. Ya, kita lihat di sini langkah-langkahnya. Jari-jari R-nya adalah jarak antara titik M 7,2 dan titik A negatif 2,10. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus jarak. Nah, rumus jaraknya di sini R sama dengan MA. Ya, jarak antara M ke A ya. Makanya berlaku akar X kurang X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Ya, kemudian di sini tinggal kita masukkan nilainya ya. Sini X2-nya negatif 2 ya. Kemudian X1-nya adalah 7. Nah, tinggal kita substitusikan saja. Kemudian ditambah Y2-nya 10. Kemudian Y1-nya adalah negatif 2. Ini tinggal kita operasikan saja. Negatif 2 dikurang 7 adalah negatif 9. Negatif 9 dikuadratkan. Kemudian ini juga 10 dikurang negatif 2. Ini adalah 12. Kemudian dikuadratkan. 9 kuadrat sama dengan 81. 12 kuadrat sama dengan 144. 81 tambah 144 sama dengan akar 225. Ini sama dengan 15 ya. Mudah sekali. Jadi kita dapat nilai R-nya 15. Nah, karena nilai R-nya sudah dapat, maka di sini kita tentukan persamaannya. Nah, kita tentukan persamaannya dengan rumus yang di atas tadi ya. Rumus yang di atas tadi. Jadi kita tinggal substitusikan saja karena R-nya sudah kita ketahui. Maka persamaan lingkaran dengan pusat M 7,-2 dan jari-jari R sama dengan 15 adalah, dan kita lihat persamaan umumnya tadi, X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, dimana semua nilainya sudah diketahui, A nya sudah dapat, B nya sudah dapat, R nya juga sudah dapat, tinggal kita substitusikan saja ya, kita masukkan A nya negatif, A nya di sini 7, B nya negatif 2 dan R nya 15 kuadrat. Nah, sehingga di sini diperoleh persamaannya X kurang 7 kuadrat ditambah Y tambah 2 kuadrat sama dengan 225. Mudah sekali.
Oke, kita lanjut yang ketiga ya, ini persamaan umum lingkaran. Nah, jadi dari yang ketiga ini persamaan umum lingkaran, ini dari bentuk baku persamaan lingkaran kita dapat bentuk umum persamaan lingkaran sebagai berikut. Nah, ini sebenarnya kita tinggal jabarkan saja ya untuk mendapatkan turunan dari rumus umum dari lingkaran tersebut ya. Ini kalau kita jabarkan x kurang a kuadrat ditambah y kurang b kuadrat sama dengan r kuadrat, ini dijabarkan akan mendapatkan seperti ini ya. Kita jabarkan karena x kurang a dikali x kurang a ditambah y kurang b dikali y kurang b, karena di sini dikuadratkan, maka nanti kita peroleh di sini ya hasil akhirnya seperti ini. Kemudian ini kita bisa misalkan, misalnya a nya di sini negatif 2a, berarti nilai a yang a kecil ini sama dengan negatif setengah a ya. Kalau b nya di sini sama dengan negatif 2b ya, maka b kecilnya sama dengan negatif setengah b ya. Maka dan kemudian di sini c-nya sama dengan a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, di sini setelah kita ganti ya, maka nanti kita peroleh persamaan umum lingkaran itu x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c sama dengan 0. Nah, di mana dengan titik pusat negatif setengah a, negatif setengah b, dan jari-jarinya itu sama dengan akar setengah jari-jarinya ini r nya sama dengan akar seperempat a kuadrat ditambah seperempat b kuadrat dikurang c. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita lihat di sini contoh yang kelima, tulislah persamaan umum lingkaran yang berpusat di M negatif 4,3 dan berjari-jari 7. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, pusatnya negatif 4,3 dan jari-jarinya 7, maka persamaannya ya, persamaannya di sini kita masukkan aja, tinggal kita substitusikan ya. Setelah kita substitusikan nilai a dan b nya dan nilai r nya, kita peroleh nilai akhirnya di sini x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 8x dikurang 6y dikurang 24 sama dengan 0. Nah, tahu dan menentukan nilai a nya berarti negatif a, b nya negatif 2b, dan c nya a kuadrat tambah b kuadrat sama dengan c nya kuadrat tambah b kuadrat kurang r, maka diperoleh di sini ya, a nya berarti negatif 2 dikali negatif 4 sama dengan 8 nih a nya ya, kita ubah seperti ini. Kemudian b nya di sini kan b nya kan negatif 2 kali b nya di sini supaya dapat 6 itu kali berapa ya, kali 3 ya, itu negatif 2 kali 3 kan negatif 6. Kemudian c nya gitu juga ya, c nya tinggal kita masukkan ya. A nya tadi kita dapat nilai a nya negatif 4, b nya 3, kemudian r nya 7 ya, sehingga kita dapat nilai c nya di sini negatif 24 ya. Negatif 24 ini didapatkan dari 16 tambah 9 dikurang 49. Maka persamaan lingkarannya adalah ya, ini persamaan lingkarannya tinggal kita masukkan saja ya, x kuadrat tambah y kuadrat ditambah x tambah by tambah c, ini persamaan umumnya tadi ya, rumusnya yang di atas ini. Maka kalau kita substitusikan nilai a nya tadi 8, b nya negatif 6 dan c nya negatif 24, maka didapat di sini x kuadrat tambah y kuadrat ditambah 8x kurang 6y kurang 24 sama dengan 0. Nah, ini dia persamaan lingkarannya, mudah ya. Ya, sekarang kita lanjut contoh yang ke-6. Contoh yang ke-6 ini, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran L ya, x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 6x tambah 4y kurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini yang ditanya itu ada dua ya, ada dua yang ditanyakan. Yang pertama itu pusat dan yang keduanya jari-jari lingkaran. Nah, sekarang kita ambil informasi yang di soal ini yang dapat kita peroleh itu dari soalnya. Yang pertama nilai a nya. Nilai a nya di sini sudah jelas negatif 6, dan nilai b nya di sini adalah 4 dan nilai c nya adalah negatif 3 ya. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai pusat lingkarannya. Pusat lingkaran tadi sudah kita ketahui. Pusat lingkaran itu setengah a,
setengah B ya. Setengah A berarti setengah kali A. A-nya di sini negatif 6. Berarti negatif setengah kali 6 itu 3. Kemudian untuk B-nya negatif setengah kali 4. Itu setengah kali 4 itu berapa? Negatif 2. Nah, dapat kita pusat lingkarannya. Mudah sekali ya. Kemudian kita lihat di sini yang kedua pertanyaannya jari-jari lingkarannya. Nah, jari-jari begitu juga. Karena di sini sudah diketahui semua, tinggal kita substitusikan ke dalam rumusnya. Untuk jari-jari tadi rumusnya akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C, di mana nilai masing-masingnya sudah diketahui, A-nya sudah diketahui, B-nya sudah diketahui, dan C-nya juga sudah diketahui. Tinggal disubstitusikan saja ya, sehingga di sini kita peroleh nilai akhirnya. Nih saya langsung saja ya, ini sama dengan 9 tambah 4 tambah 3 ya, 9 tambah 4 tambah 3 sama dengan akar 16. Nah, akar 16 itu sama dengan 4. Nah, sehingga kita peroleh jari-jarinya adalah 4. Nah, sini berarti sudah terjawab. Berarti pusatnya tadi 3,-2 dan jari-jarinya adalah 4. Oke, mudah sekali. Kita lanjut yang contoh 7. Nah, contoh 7 ini tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dengan persamaan. Nah, ini masih sama ya, masih sama caranya dengan yang di atas. Nah, ini saya rasa gampang saja ya, ini untuk soalnya aja, nanti bisa kalian ubah ya. Kita lihat lagi. Pertama, koefisien x kuadrat dan y kuadrat harus dijadikan satu dengan cara mengalihkan persamaan dengan 1/4 sehingga persamaan menjadi. Nah, ini ya, ini perlu kalian perhatikan di sini karena kan di sini koefisiennya di sini 4 ya. Ini 4 nih supaya jadi 1 ini harus dikalikan 1/4 ya. Dikalikan 1/4 dapat 1. Kalikan 1/4 koefisien menjadi 1. Ini dikali 1/4 berarti 80 kali 1/4 sama dengan 20. Betul ya. Jadi 12 dikali 1/4 ya, 12 bagi 4 sama dengan 3. Nah, ini 265 kalau dibagi 4. Mungkin ini karena penyederhana ya. Nanti takut berkoma, maka di sini tetap dibuat 265/4 sama dengan 0. Nah, sama seperti yang di atas tadi, kita lihat nilai A, B, dan C-nya. Berarti A-nya negatif 20, B-nya 3, dan C-nya 265/4. Ya, gampang sekali ya. Ini tinggal kita lihat pusat lingkarannya. Rumus pusat lingkaran itu tadi negatif setengah kali A, negatif setengah kali B ya. A-nya sudah dapat, A-nya negatif 10. Kalau dikali setengah tentu dapatnya 10 ya. Kemudian B-nya 3. Ini negatif setengah kali 3. Jadi negatif 3/2. Nah, ini dapat kita pusatnya. Kemudian untuk jari-jarinya gitu juga. Kan ini udah diketahui semua. Ya, sangat gampang sekali. Tinggal kita kalikan ya. Kita kalikan sehingga hasil akhirnya di sini ya, saya bacakan hasil akhirnya saja supaya lebih cepat ya. Jari-jarinya berarti ini akar 144 dibagi 4 sama dengan ya, akar 144. Akar 144 itu sama dengan 12 ya, betul. Kemudian akar 4 ya, akar 4 itu sama dengan 2 ya. Jadi 12 dibagi 2 itu sama dengan 6 ya, mudah sekali ya. Oke, kita lanjut lagi untuk materi yang keempatnya mengenai persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, di sini kita lihat persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk memenuhi persamaan satu lingkaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu nah, ini yang pertama ya, A, tentukan pusat dan jari-jarinya, kemudian substitusikan ke persamaan. Kemudian yang B, tentukan nilai A, B, dan C, kemudian substitusikan ke persamaan. Nih, yang tadi ya. Nah, ini kita lihat nih contohnya. Contoh yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan menyinggung garis 3x kurang 4y tambah 5 sama dengan 0. Nah, di sini untuk penyelesaiannya ya, kita lihat untuk menentukan persamaan lingkaran tersebut kita harus tahu nilai R-nya dulu, jari-jari lingkaran. Nah, ini jari-jari lingkaran itu adalah jarak titik pusat ke garis yang menyinggung lingkaran. Jarak sembarang titik x1, y1 ke sembarang garis ax tambah by tambah c itu sama dengan c sama dengan 0 adalah nih rumusnya. Kita lihat di sini rumusnya. Jadi di sini berarti jarak antara titik
O 0,0 dengan garis 3x kurang 4y tambah 5 sama dengan 0. Itu adalah, ini tinggal kita masukkan saja nilainya ya. Kan di sini sudah diketahui semua nilai. Berarti ini karena di sini 0,0 berarti ya nilai A dan B nya 0,0 ya. Tetap 0 dikalikan ditambah 5 ya. Biasanya 5. Ini juga tinggal kita substitusikan saja sebenarnya, sehingga di sini diperoleh nilai akhirnya 5/5 sama dengan 1. Ya, jadi persamaan lingkaran yang berpusat di O 0,0 dan menyinggung garis 3x kurang 4y tambah 5 sama dengan 0 itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini contohnya ke-8. Nah, untuk contoh yang selanjutnya nanti ini bisa saya rasa dilanjutkan saja di rumah nanti untuk materi, dan juga untuk terakhir nanti ya. Di terakhirnya nanti ada latihan ya, materi dan latihan ini saya masukkan di link deskripsi, jadi mohon nanti dikerjakan untuk sebagai tugas di buku latihan ya. Nah, mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan materi kita untuk pertemuan pertama ini pada KD 3.3 untuk matematika peminatan kelas 11 untuk semester yang kedua ya. Ya, untuk selanjutnya nanti kita ikuti tutorial selanjutnya. Selamat. Ya, jadi mungkin itu saja ya. Selamat belajar, selamat aktivitas, tetap jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi cepat berlalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.